Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Putra Ninda, NIM C1C018098. Saya akan menjelaskan mengenai materi aspek keperlakuan pada audit internal. Lanjut saja ke pembahasan. Yang pertama itu ada audit internal. Sejarah audit internal ada 5, yaitu audit internal pada abad-abad permulaan, audit internal di abad-abad pertengahan, audit internal di masa revolusi industri, dan audit internal di tahun-tahun belakangan ini, dan yang terakhir pencapaian identitas diri auditor internal. Pengertian audit internal menurut Sukrisno Agus, internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Definisi audit internal menurut IIA atau Institute of International Auditor yang dikutip oleh Boynton, yaitu audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Tujuan audit internal itu untuk membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Menurut Sukrisno Agus itu untuk membantu semua pimpinan atau perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk pencapaian tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut, yaitu ada menelaah dan menilai kebaikan, yang kedua memastikan ketaatan terhadap kebijakan, yang ketiga memastikan seberapa jauh harta perusahaan yang dipertanggungjawabkan, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Memotivasi pihak yang diaudit. Dari kebutuhan pokok Maslow adalah kebutuhan untuk menjadi bagian dari organisasi dan kebutuhan untuk diterima dan dikenal sehingga dapat melayani auditor secara baik, yaitu ada 2, kebutuhan menjadi bagian dari organisasi, dan yang kedua menghormati diri sendiri dan orang lain. Hubungan dan gaya manajemennya yaitu ada 4, yaitu gaya mengarahkan, gaya melatih, gaya mendukung, dan terakhir gaya mendelegasikan. Pengelolaan konflik. Konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Konflik dapat terjadi dalam hal-hal berikut, yaitu lingkup seperti terhadap manajemen, tujuan sebagaimana terhadap auditor eksternal, tanggung jawab seperti layanan manajemen, dan yang terakhir nilai atau dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Masalah-masalah hubungan konsep-konsep tersebut terdapat variasi umum, keberagaman perasaan-perasaan dan emosi, keberagaman persepsi, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Karakteristik umum individu yaitu menjadi produktif, mempunyai dorongan ke arah dedikasi, mempunyai keinginan untuk melayani dan mendirikan bantuan, dan lain sebagainya. Kesadaran pada diri sendiri itu adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain. Yang kedua, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Selanjutnya, komunikasi secara efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan komunikasi yang efektif adalah jangan berbicara atau menulis dalam bentuk langsung sebab auditor bukanlah bagian dari manajemen. Yang kedua, jangan menggunakan istilah-istilah yang berimplikasi pada kesalahan-kesalahan kerja. Jangan menjadikan pihak yang diaudit menjaga laporan. Pelaksanaan audit partisipatif yaitu proses yang melibatkan bantuan klien dalam mengumpulkan data, mengevaluasi operasi, dan mengoreksi masalah. Elemen-elemennya pada awal audit,
bangun suatu pendekatan